Selamat datang di video pembelajaran pembuatan common size arus kas. Jadi common size arus kas, dasar pembuatannya adalah laporan arus kas. Kita sudah punya laporan arus kas, jadi kita mulai pembuatan common size arus kas, perhitungannya dari laporan arus kas. Oke, pertama kita copy dulu. Kita klik kanan di tulisan arus kas di bawah ini. Kemudian kita pilih move or copy, kita tempatkan move to end. Jadi di folder terakhir, yaitu setelah CSN. Kita create copy, kita klik OK. Nah, sekarang kita punya worksheet tambahan yaitu arus kas 2. Kita ganti saja namanya dengan cara klik kanan, rename DSAK. Di sini juga di sel A2 kita ganti namanya menjadi common size arus kas. Seperti biasa, pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai mekanik atau cara membuat perhitungan common size arus kas. Baru di bagian kedua saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa data-data yang ada di common size arus kas. Pertama kita mulai dari sini, dari sel B5 yaitu laba bersih di worksheet common size arus kas. Kita klik sama dengan, kemudian kita pindah ke worksheet arus kas, kita pilih sel B5, klik, kita bagi dengan akun pendapatan atau penjualan yang ada di laporan laba rugi di sel B5 juga. Jadi rumusnya adalah arus kas di B5 dibagi dengan laporan laba rugi B5. Kita klik, kita ketemu 0, kemudian kita rubah jadi percentage. Kita tambah 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma untuk memudahkan analisa, agar analisa lebih detail nanti. Kita akan mengcopy rumus ini di area atau sel di bawah sel B5. Sebelumnya kita rubah dulu dengan menambahkan tanda dolar di depan 5 yang ada di rumus laporan laba rugi B5, kita tambah dolar. Jadi sekarang rumusnya adalah arus kas B5 dibagi laporan laba rugi B $5. Kita klik OK. Nah, sudah berubah, kita copy. Kita pilih areanya. Kita pilih areanya. Kemudian kita paste. Jadi ini adalah area di mana kita akan paste rumus yang ada di sel B5. Paste special. Kita pilih formulas. Operationnya tetap none. Dan OK. Nah, kita punya 0. 000, kita rubah jadi percentage dulu. Dan kita tambah 2 angka di belakang koma. Nah sekarang kita sudah dapat angka-angka dari common size arus kas di sini. Nah selanjutnya hal yang sama kita lakukan di sisi arus kas untuk kegiatan investasi. Jadi di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita ke arus kas, worksheet arus kas, kita klik di sel E5, kita bagi dengan penjualan atau pendapatan yang ada di laporan laba rugi di B5. Kita OK. Kita rubah jadi percentage sama, kita tambah 2 angka di belakang koma. 0% karena memang di sini angkanya 0. Kita kembali lagi. Nah sekarang sama, kita akan copy rumus ini di sel-sel di bawah ini. Sel-sel di bawah E5 kita akan paste rumus yang ada. Tapi sebelumnya kita rubah dulu rumusnya dengan menambahkan tanda dolar di sini di depan angka 5, sebelum angka 5. Kita klik OK.
Nah, kita siap untuk mengcopy rumus ini dan di paste di sel-sel di bawahnya. Oke, kita klik copy. Oke, kemudian kita pilih areanya, sel-sel mana yang kita akan tempatkan rumus yang akan di copy ini. Oke, sudah. Kemudian kita klik paste spatial. Kita klik formulas, operations tetap none, dan oke. Nah, kita punya rumus. Kita punya rumus yang berasal dari sel E5. Saya rubah dulu percentage, kemudian kita tambah 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat common size arus kas. Simple, sangat simple. Oke, tidak ada kesulitan sama sekali untuk membuatnya dan cepat. Oke, tahapan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menganalisa laporan arus kas yang sudah berubah menjadi common size arus kas ini. Jadi common size arus kas itu sebenarnya adalah pembagian dari akun-akun yang ada di laporan arus kas. Ini akun-akun ini kita bagi dengan penjualan atau pendapatan perusahaan yang ada di laporan laba rugi. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin melihat bagaimana perubahan dari neraca. Ini perubahan dari setiap akun di neraca seperti surat berharga. Ini berubah dari 27.500 ke 55.000. Ini bagaimana dampaknya terhadap arus kas perusahaan. Sementara secara operasional, kas perusahaan itu diperoleh dari pendapatan atau penjualan. Oleh karena itu kita bagi setiap akun yang ada di laporan arus kas dengan pendapatan dan penjualan untuk melihat cerminan dampak dari perubahan yang ada di neraca. Jadi laporan arus kas ini kan sebetulnya mencerminkan perubahan yang terjadi di neraca. Seperti di sini, perubahan surat berharga sebesar minus 27.500. Itu sebenarnya ada cerminan perubahan dari akun surat berharga yang ada di neraca. 55.000 dikurangi 27.500, jumlahnya adalah 27.500. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini, bagaimana kita menganalisa common size arus kas ini. Jadi common size arus kas ini sebetulnya tidak umum. Tapi dalam proses pembelajaran dan dalam proses analisis sebenarnya sangat bermanfaat kalau kita melakukan analisa common size arus kas. Biasanya orang hanya melakukan analisa terhadap common size laba rugi dan common size neraca. Kita sekarang akan lengkapi dengan melakukan analisa terhadap common size arus kas. Oke, dari sini kita lihat contoh analisanya. Oke, perubahan surat berharga minus 0,29%. Apa artinya? Artinya adalah perubahan dari akun surat berharga yang terjadi di sini 55.000 dikurang 27.500 itu akan menurunkan arus kas perusahaan sebesar 0,29%. Jadi akibat kenaikan surat berharga dari tahun 2017 ke tahun 2018, arus kas perusahaan yang secara operasional diperoleh dari penjualan akan berkurang sebesar 0,29%. Oke, kita lihat persediaan. Persediaan kenaikannya cukup signifikan. Oke, kita lihat persediaan kenaikan cukup signifikan di neraca. Oke, dari 1.250.000 ke 2 juta. Artinya terjadi kenaikan sebesar 250 juta rupiah. Oke, kita akan lihat dampaknya di sini. Nah, kita lihat dampaknya. Jadi, akibat kenaikan persediaan dari 1.750.000 ke 2 juta, oke, arus kas perusahaan yang secara operasional diperoleh dari penjualan atau pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 2,6%. Nah, jadi kita bisa lihat di sini
akun-akun yang berdampak buruk terhadap arus kas perusahaan. Yang paling besar adalah persediaan. Jadi karena persediaan meningkat banyak, maka arus kas perusahaan akan menurun sebesar 2,6%. Sebaliknya di sisi sini, kita lihat perubahan utang bank menambah arus kas perusahaan sebesar 2,71%. Jadi akibat aktivitas peningkatan hutang bank, di sini kita dari neraca kita lihat, hutang bank perusahaan meningkat dari 763.580 ke 1.024.030. Nah, kita lihat ada perubahan. Peningkatan ini mengakibatkan kita lihat sini arus kas perusahaan meningkat sebesar 2,71%, berdampak positif terhadap arus kas perusahaan. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai bagaimana cara membuat dan menganalisa laporan arus kas dan common sense arus kas. Sama seperti laporan-laporan keuangan yang lain, untuk kepentingan analisa kita paling tidak minimum membutuhkan data 5 tahun. 10 tahun akan lebih baik dan lebih akurat karena mencerminkan konsistensi. Jadi sekali lagi, analisa laporan keuangan yang kita lihat sebetulnya adalah konsistensi.